Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, ilmu ibarat cahaya. Diibaratkan seperti seseorang membawa sebuah pelita yang dapat menerangi dirinya dan yang di sekelilingnya di tengah kegelapan malam. Ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak hanya menjadi wawasan, tetapi juga diamalkan. Ilmu yang bermanfaat akan mendorong diri kita untuk selalu melakukan perbaikan, entah perbaikan antara kita dengan Sang Khalik atau perbaikan hubungan kita dengan sesama. Jadi bisa kita katakan bahwa ilmu adalah sarana untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu beramal sesuai yang Allah inginkan. Maka jika ada misalnya seseorang yang memiliki banyak ilmu, banyak wawasan, banyak hafalan, tetapi perilakunya buruk, entah dia tidak memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hak-hak sesama manusia. Intinya ada kontradiksi antara perilaku dengan ilmu yang dia miliki. Maka kita katakan bahwa kondisi dia seperti itu menandakan bahwa ilmunya belum memberikan manfaat. Dia mengetahui kebenaran, tapi dia tidak mengikutinya. Dia tidak mengamalkannya, padahal dia mampu sebenarnya untuk mengamalkan. Maka perjuangan menuntut ilmu yang dia lalui selama ini belum berhasil. Dan harus ada evaluasi dari segi niat maupun cara dia menuntut ilmu. Kata pepatah, ilmun bila amal, kasyajarin bila samar. Ilmu yang tidak melahirkan amalan seperti sebuah pohon yang tidak berbuah. Para pemirsa, tidakkah kita ingat tentang satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya beliau bersabda, la tazulu qadama bani Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'al an khams. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ditanya tentang 5 perkara. Dan salah satunya adalah madza amila fima alim. Apa yang telah dia amalkan dari ilmunya. Semua ilmu yang kita dapatkan, baik itu dari pengajian, dari kelas tempat kita belajar, dari buku bacaan, atau bahkan ilmu yang kita dapatkan dari akun-akun dakwah di sosial media, semua akan ditanya apa yang telah kita amalkan. Para pemirsa kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, namun di sini ada yang perlu kita garis bawahi. Bahwasanya nasihat yang kita sampaikan bukan dalam rangka untuk menurunkan semangat kita untuk menuntut ilmu, atau bukan dalam rangka menjauhkan diri kita dari majelis-majelis ilmu karena kita takut akan berat tanggung jawab untuk mengamalkannya. Bukan itu. Karena menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Bahkan menuntut ilmu adalah amalan yang tiada tandingannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu usaha untuk mencapai satu ilmu, untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga. Maka jika niat dan cara kita benar dalam menuntut ilmu, pasti ilmu itu akan menuntun, menerangi setiap langkah kita dalam mengarungi kehidupan ini menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju surganya yang tinggi. Para pemirsa, di akhir nasihat ini, mari kita simak jawaban dari Imam Sufyan Ats-Tsauri yang ketika ditanya oleh seorang muridnya, "Wahai Imam, mana yang lebih engkau cintai, menuntut ilmu ataukah beramal?" Maka beliau, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, menjawab dengan sangat bijak. Beliau mengatakan, "Innama yuradul ilmu lil amal, fala tada' talabal ilmi lil amal, wala tada' al amal li talabil ilmi." Sesungguhnya yang diinginkan dari sebuah ilmu adalah untuk diamalkan. Maka jangan engkau meninggalkan menuntut ilmu karena alasan sibuk beramal, dan jangan tinggalkan amalan karena alasan sibuk menuntut ilmu. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmu pada dirinya
tetapi tidak menjadikannya dia berjalan di atas petunjuk, maka sejatinya tidak ada yang bertambah kecuali bertambah jauhnya dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Waliyadzubillah. Maka di momen Ramadan kali ini, marilah kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita juga berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Demikian nasihat yang singkat ini, semoga menjadi penggerak hati terutama bagi kami yang menyampaikan dan juga bagi para pemirsa sekalian. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.